Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Indah Sari, NIRM 1214219182, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 6A di Stai Sultan Syarif Hasim Siak. Di sini saya akan mengulas sebuah video mengenai proses pembelajaran pendidikan agama Islam di Pondok Pesantren Darul Hufaz Sungai Limau. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dalam mata kuliah Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Umi Nuryanti, Magister Pendidikan. Nah, berikut adalah pengenalan dari guru mata pelajaran fikih di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah berikan kepada kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Langsung saja, saya kebetulan sebagai guru mata pelajaran fikih di pesantren Darul Hufaz yang berada di Sungai Limau, Kecamatan Pusako. Jadi selama jadi guru, kebetulan juga megang di kelas 3 atau kelas 9. Mata pelajaran fikih ini ada hal-hal yang ada kesulitan juga, ada yang sudah dikuasai oleh anak-anak. Kemudian ada tentang strategi pembelajaran, dan juga saya alhamdulillah alumni dari Stai Sushasia. Pas saya wisuda itu tanggal 19 Desember 2019, dan alhamdulillah sudah menguasai tentang strategi pembelajaran yang telah diajarkan di Stai Sushasia. Kemudian sudah kita terapkan di pesantren sini, di pesantren Darul Hufaz ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, itulah tadi sedikit pengenalan dari guru mata pelajaran fikih. Selanjutnya saksikanlah proses pembelajaran di dalam kelas di Pondok Pesantren Darul Hufaz. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, marilah sama-sama kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Bapak absen dulu. Alfi. Alfi hadir. Kemudian Zul. Hadir. Zul hadir. Yang perempuan Dinda. Kemudian Ika. Alhamdulillah hadir. Kabar semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Tetap semangat walaupun bulan puasa. Semangat. Jangan sampai tak semangat lah. Oke. Sudah Bapak absen tadi. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Yang hadir hari ini dapat ilmu yang bermanfaat. Amin. Sebelumnya, jadi pelajaran sebelumnya sudah dipraktikkan tentang sholat, pelajaran yang kemarin? Tentang sholat. Jadi sholat ada berapa waktu? 5 waktu, sebutkan. Oke, berarti ada yang masih meninggalkan sholat? Alhamdulillah. Bahaya meninggalkan sholat apa? Akan disiksa oleh api neraka. Bagus. Zul, mana tahu lupa, coba subuh. Salli fardhu subuhi rakaatain mustamilai kullati hadaan lillahi ta'ala. Coba Rizky, imam. Macam mana kalau jadi imam? Doanya apa? Niatnya? Salli fardhu subuhi rakaatain mustamilai kullati hadaan lillahi ta'ala. Mantap. Berarti pelajaran sebelumnya sudah dipahami semuanya insyaallah. Ya. Kemudian masuk pada materi berikutnya. Materi berikutnya hari ini adalah
Kita lanjut tentang puasa. Tahu apa itu puasa, nak? Tahu. Coba pengertian dari puasa. Menahan diri dari sesuatu yang membatalkan dari suatu yang membatalkan, terutama makan dan minum dan hal-hal yang dapat membatalkan puasa dari semenjak terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Jadi kalau puasa itu merupakan salah satu daripada kewajiban kita. Kenapa Bapak sampaikan demikian? Karena ini berdasarkan dalam Al-Quran surah apa nak? Surah Al-Baqarah ayat 183 surah Al-Baqarah ayat 183 surah Al-Baqarah. Coba dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya cobalah satu-satu aja. Kayaknya ada yang nyangkut nih. Ayat, baca ya. Coba. Bagus. Ada yang artinya tahu? tahu. Wahai orang-orang yang beriman, oh, Masya Allah. Jadi kalau sudah tahu itu bahwasanya puasa itu menahan dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa, diantaranya adalah makan, minum, dan hal-hal yang dapat membatalkan lainnya. Jadi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan orang-orang atas kamu sebelumnya. La'allakum agar tujuannya menjadi orang yang bertakwa. Allah kalau mendapatkan gelar takwa, di dalam ayat lain disebutkan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan membawalah bekal, dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang masuk Ramadan. Jadi barang siapa yang berpuasa Ramadan karena penuh keimanan, wahtisaban, dan berharap ridha Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampuni dosanya 1 tahun yang lalu. Di hadis lagi yang lain disebutkan bahwasanya di riwayat yang lain bahkan diampuni dosanya 1 tahun yang akan datang. Jadi itulah keuntungan atau keutamaan daripada orang yang berpuasa Ramadan. Saya kalau puasa Ramadan nih harus tahu semua nih. Dari Abdi, baca niatnya. Nawaitu sawma wadin an adai faradi syahri Ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ini rata-rata sudah hafal semua. Berarti puasa yang kita laksanakan pada tahun ini, karena kebetulan hari ini kita sedang melaksanakan puasa Ramadan, jadi kesimpulannya anak-anak, hari ini kita belajar daripada puasa itu sendiri. Ternyata puasa itu salah satunya adalah junnatum minan nar, menjadi benteng kita dari api neraka. Jadi pahalanya sangat besar dan salah satu kewajiban yang harus kita laksanakan. Tidak sah Islam kita, tidak dikatakan orang Islam kalau 5 syarat di dalam Islam atau 5 rukun dalam Islam cuma dilakukan salah satunya, syahadat saja, tapi yang lain tidak dilakukan. Sampai yang tak bisa syahadat, semua bisa bersyahadat. Ini kita beruntung, beruntung. Kesimpulan hari ini, beruntung kita puasa cuma 1 bulan dalam 1 tahun. Beda dengan Nabi Daud. Kalau Nabi Daud dulu, Nabi Daud sehari puasa, sehari tidak. Itu puasanya Nabi Daud. Makanya anak-anak Bapak, maka bersyukurlah. Dan pada bulan Ramadan ini adalah bulan yang mana penuh dengan keberkahan, kebahagiaan,
ampunan Allah, Al-Quran diturunkan, kemudian ada juga Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min al-syahri, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu perkiraannya 83 tahun sekian bulan. Perkiraan dapat pahala kita kalau sholat tarawih, kalau kita baca Al-Quran, pahalanya pada bulan malam Lailatul Qadar mendapatkan pahala sebanyak 83 tahun kita sedang beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua nantinya diterima amal ibadah kita dan puasa kita sama-sama mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak bapak semuanya, marilah kita tutup pelajaran kita hari ini terkait masalah Ramadan atau puasa yang kita laksanakan. Mudah-mudahan menjadi kebaikan tersendiri dalam hidup kita dan kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Kita tutup dengan pembacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Juga ditutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Demikian pertemuan kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya. Kalau saya boleh tahu, dalam sistem pembelajaran tadi Bapak menggunakan strategi apa? Dalam pembelajaran yang saya ajarkan kepada anak tadi adalah komparatif. Jadi anak tuh biar lebih menguasai. Selanjutnya itu menggunakan metode seperti apa gitu dalam proses pembelajaran tadi? Metodenya sistem ceramah yang saya sampaikan tadi. Jadi kenapa saya dari kooperatif itu agar anak lebih memahami dan anak lebih mengetahui dan lebih kreatif sendiri. Maksudnya gini, anak tuh ketika kita berikan kesempatan untuk memahami ayat-ayat seperti dalam Al-Quran dari ayat 183 dari surah Al-Baqarah dan juga hadisnya, anak-anak termotivasi untuk mempelajari karena itu merupakan dalil yang wajib untuk diketahui. Berarti tadi Bapak menggunakan metode ceramah. Dan selanjutnya itu ada juga metode yang lain atau seperti tanya jawab atau apa gitu Pak? Jadi pertama tadi saya menggunakan metode ceramah, kemudian ada saya menggunakan tanya jawab terhadap anak sejauh mana pembelajaran yang saya dapatkan, kemudian yang saya ajarkan kepada anak, saya tanya balik, aku namanya istilahnya ada umpan baliknya gitu. Jadi anak tidak hanya saya yang bisa menguasai pembelajaran yang saya ajarkan ke anak, tapi anak juga bisa menguasai terhadap apa yang telah saya sampaikan, sehingga anak-anak memahami betul terkait masalah betapa pentingnya terkait puasa itu sendiri. Nah, kendala apa saja yang Bapak hadapi selama proses pembelajaran tadi Pak? Jadi kalau kendala itu setiap kali pembelajaran tentu metode diskusi, metode kelompok atau metode ceramah atau metode tanya jawab itu pasti memiliki kendala-kendala masing-masing. Di antaranya kalau yang saya sampaikan tadi kepada anak, kendalanya masih ada anak yang ragu-ragu dalam menghafal. Bukan tidak hafal dia, ragu-ragu. Kenapa? Karena mungkin keterbiasaan anak itu belum dibiasakan, seperti membaca niat untuk melaksanakan puasa itu bukan tak hafal, anak-anak itu bukan tidak hafal. Jadi disitulah kendala kami bagaimana nanti ke depannya bisa anak itu, karena mungkin kurangnya keterbiasaan juga dalam memahami dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Pak. Nah, menurut Bapak saran kedepannya itu dalam proses pembelajaran seperti apa itu yang agar lebih efektif itu yang Bapak ajarkan? Jadi gini, kalau dalam pembelajaran itu untuk kedepannya bisa kita mengkondisikan, artinya apa? Anak nih maunya, karena gini sekarang ini tidak ada namanya sistem pembelajaran itu pembelajaran yang kooperatif, kemudian pembelajaran efektif. Mungkin kita nanti akan mempraktikkan itu, dan juga belajar tidak harus pada dalam ruangan, karena kebetulan hari ini kenapa kita di dalam ruangan, karena satu kondisi puasa. Jadi insya Allah nanti kalau kedepannya akan kita laksanakan perbaikan dan agar anak ini lebih efektif lagi dan lebih aktif dalam menerima pembelajaran. Baik Pak, terima kasih ya Pak atas waktunya ya Pak. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.